Kembali lagi deh ketemu aku, Niputu Melsi Oktaviani. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan nyampein ke teman-teman materi tentang root cause analysis. Mungkin teman-teman bakalan bertanya, apa sih itu root cause analysis dan mengapa kita perlu belajar tentang root cause analysis? Root cause analysis merupakan istilah komprehensif yang mencakup sekumpulan metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah atau akar dari masalah tersebut. Jadi intinya, root cause analysis adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah. Root cause analysis atau RCA memiliki tujuan yaitu untuk turun ke penyebab sebenarnya dari masalah tersebut, di mana root cause analysis atau RCA dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan menentukan perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan. Biasanya, penerapan root cause analysis atau RCA banyak digunakan pada 1. Proses dan kontrol kantor, 2. Analisis insiden kesehatan, 3. Analisis perangkat lunak, maupun diterapkan di banyak hal lagi. Intinya adalah bahwa root cause analysis atau RCA dapat diterapkan hampir di semua jenis masalah yang dihadapi oleh perusahaan setiap harinya. Ada juga beberapa metode pemecahan masalah yang menggunakan root cause analysis dalam proses penyelesaian masalah mereka. Metode pemecahan masalah menggunakan root cause analysis terdiri dari 1. Tim. Tim harus terdiri dari personil yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses yang sedang diperiksa dan memiliki tanggung jawab dari penerapan tindakannya. Kemudian 2. Alat. Ada beberapa alat yang dapat digunakan selama analisis penyebab RAC. Pada bagian ini akan membahas beberapa alat, termasuk bagaimana dan kapan mereka bisa bernilai bagi analisis. Ketiga, ada analisis is atau is not. Analisis is atau is not digunakan untuk mendefinisikan masalah, untuk menentukan apa yang ada di dalam ruang lingkup dan di luar ruang lingkup. Jika berada pada ruang lingkup, maka masalah tersebut akan dipertimbangkan, dan jika masalah tersebut berada di luar ruang lingkup, maka tidak akan dipertimbangkan. Analisis is atau is not juga digunakan saat merencanakan solusi dan untuk membantu tim untuk memikirkan masalah dan batasan dari masalah tersebut. Jika tim tidak memiliki batasan masalah yang jelas, maka tim akan menyimpang dari jalur awal untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga tim akan memecahkan masalah yang tidak penting. 4. Ada metode diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa atau fishbone adalah alat yang berguna dalam menentukan penyebab yang paling mungkin dari masalah utama. Diagram ini kadang-kadang disebut sebagai diagram tulang ikan karena terlihat seperti kerangka ikan dengan EP atau masalah yang tercantum dalam sebuah kotak di akhir. Bagian utama dari diagram ini digunakan untuk membahas 6M, yaitu manusia, bahan, metode, mesin, pengukuran, dan sifat induk atau lingkungan. Biasanya pada diagram Ishikawa akan menampung ide-ide dari tim untuk menentukan penyebab masalah. Jika ide berada di bagian yang berbeda dari diagram, cukup daftar di bagian yang sesuai dan kemudian akan dianalisis penyebab kemungkinan dari masalah tersebut. Selanjutnya ada metode 5Y. Metode 5Y hanya mengajukan pertanyaan mengapa,
Cukup sampai melewati semua gejala, masalah, dan sampai ke akar penyebabnya. Metode 5Y sering digunakan selama kegiatan pemecahan masalah. Metode 5Y paling efektif ketika jawaban datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dari masalah yang sedang diperiksa. Sehingga untuk menentukan akar penyebab masalah, teruslah bertanya mengapa. Dengan mengulangi mengapa, dapat mengarahkan ke akar penyebab masalah. Selanjutnya ada metode FMEA. Metode FMEA atau mode kegagalan dan analisis efek adalah alat yang terdefinisi dengan baik yang dapat mengidentifikasi berbagai mode kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Di banyak perusahaan, jika masalah utama terdeteksi dalam proses atau produk, tim diwajibkan untuk meninjau FMEA yang ada sehubungan dengan masalah tersebut. Tim harus menentukan apakah masalah dari kegagalan diidentifikasi dalam FMEA. Jika diidentifikasi dalam FMEA, maka tim harus mengevaluasi resiko. Tetapi, jika masalah tidak termasuk dalam FMEA, tim harus menambahkan informasi yang diketahui selanjutnya dengan metode rencana aksi. Metode rencana aksi ini dilakukan setelah tim menentukan penyebab utama. Kemudian, tim harus mengembangkan rencana aksi untuk implementasi tindakan balasan, di mana tindakan balasan biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, tindakan balasan jangka pendek atau segera. Umumnya, tindakan balasan jangka pendek dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kemudian, yang kedua ada tindakan balasan jangka panjang atau permanen. Biasanya, tindakan balasan jangka panjang atau permanen harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Terakhir, ada metode rencana verifikasi, yaitu tim juga harus menentukan rencana verifikasi atau validasi. Ini digunakan untuk memberikan penilaian kinerja yang terdokumentasi tentang efektivitas tindakan pencegahan. Itulah beberapa metode penyelesaian masalah menggunakan root cause analysis atau RCA. Jadi intinya, pengembangan proses root cause analysis atau RCA yang kuat dan terencana dengan baik bisa sangat berharga bagi perusahaan dengan menentukan akar penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegahnya terjadi kembali. Sekian materi tentang root cause analysis yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. See you!